Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Kinerja perusahaan pelat merah alias BUMN ini selama ini memang sering menjadi sorotan ya. Mengapa? Karena ketika kondisi BUMN-nya sedang sakit nih, ujung-ujungnya negaralah yang harus turun tangan untuk menyembuhkannya. Tapi masalahnya sakitnya tuh bukan cuma sekali dua kali aja ya, bisa berkepanjangan gitu, nggak sembuh-sembuh. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang memang memukul semua sektor termasuk juga BUMN. Sehingga pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya harus memutar otak nih, gimana caranya bisa menyelamatkan BUMN. Inilah yang sering membuat sebagian pihak menilai BUMN sepertinya terlalu dimanja negara ya. Seperti apa sih faktanya, kita akan bahas bersama. Kalau melihat data Kementerian Keuangan selama satu dekade atau sejak tahun 2010 sampai 2019, memang nih pemerintah sudah memberikan suntikan modal kepada BUMN sampai mencapai sekitar 186,47 triliun rupiah. Jadi besar banget nih, ini melalui skema penyertaan modal negara atau PMN. Nah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemberian PMN ini penting. Kenapa? Karena ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki struktur permodalan, terutama saat BUMN sedang mendapatkan penugasan-penugasan melakukan pembangunan gitu ya. Nah, pemberian PMN ini semakin meningkat pesat kurang lebih sejak 5 tahun terakhir atau sejak 2015 gitu ya, karena penugasan BUMN saat itu terfokus pada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggarannya juga tidak sedikit. Sehingga pemerintah terus memperketat lagi monitoring kepada BUMN supaya bisa tetap sehat tadi ya, dan agar penugasan-penugasan yang diberikan itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi seperti ini datanya, di 2015 waktu itu sangat meningkat signifikan sampai di 65,87 triliun rupiah, ini baik dalam bentuk tunai ataupun non tunai ya. Kemudian di tahun 2016 sedikit berkurang menjadi 54,52 triliun rupiah, dan sebetulnya tahun 2017 dan 2018 itu sangat kecil nih suntikan modal negara ke BUMN ya, hanya 9,58 dan 6,1 triliun rupiah. Tapi di tahun 2019 kemudian ada kenaikan sedikit lagi menjadi 20,3 triliun rupiah sampai akhirnya 2020 kemarin, karena memang kan pandemi COVID-19 terjadi begitu tiba-tiba gitu ya, sehingga BUMN juga mungkin kewalahan gitu ya menangani kinerja keuangannya, sehingga butuh suntikan modal sampai 56,29 triliun rupiah, bahkan di atas tahun 2016 ya. Nah, di tahun 2021 ini ada 9 BUMN rencananya yang akan mendapatkan suntikan modal pemerintah melalui PMN sebesar 42,38 triliun rupiah. Nah, masalahnya kan sampai kapan nih pemerintah harus terus menyuntik modal untuk menyelamatkan atau menyehatkan BUMN tadi ya. Kalau menurut beberapa ekonom, kondisi ini justru sebetulnya tidak sehat lagi gitu, karena BUMN yang kondisi keuangannya sedang mengalami tekanan seharusnya bisa secara profesional dan pastinya mandiri dengan terlebih dulu menyelesaikan masalahnya melalui aksi korporasi misalnya. Karena ketika BUMN minta pertolongan dari APBN, kan PMN ini dari APBN juga ya, otomatis berdampak lagi nanti kepada anggaran-anggaran lainnya. Karena kan di tengah pandemi COVID-19 ini ada prioritas-prioritas lain yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ke depannya selain PMN, akhirnya pemerintah juga sedang memikirkan upaya lainnya. Apa sih upayanya untuk bisa menyehatkan lagi, masih dengan sedikit dorongan dari pemerintah gitu ya. Ini Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri di wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia kemarin mengatakan salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority atau INA ya. Ini sebagai lembaga pengelola investasi, dengan demikian BUMN bisa segera memperoleh dana untuk melakukan penyehatan di luar PMN tadi ya. Upaya kerjasama dengan INA ini terutama untuk melakukan optimalisasi aset-aset BUMN yang ada. Jadi dari segi INA-nya, aset BUMN ini kan bisa dijual dengan mengundang investor baru tadi. Sedangkan dari segi BUMN otomatis bisa dapat dana baru dong untuk digunakan lagi dalam proyek yang sedang berlangsung. Nah, kemitraan dengan INA nanti masih akan memakan waktu kira-kira 1-2 tahun ke depan, karena saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan pihak INA, dengan pemerintah gitu ya. Dan ada beberapa sektor nih yang dinilai menjadi prioritas untuk ditawarkan kepada INA. Mulai dari sektor energi, khususnya di bidang panas bumi atau geotermal. Salah satunya disebutkan ada PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE yang sedang disiapkan untuk melakukan IPO di tahun ini. Kemudian sektor lainnya
lainnya yang juga dinilai memiliki potensi kerjasama dengan ini adalah sektor kesehatan ya, baik itu di bidang farmasi atau juga di rumah sakit, karena dengan adanya pandemi sektor ini juga dinilai memiliki kebutuhan pengembangan ke depannya. Selanjutnya ada sektor marine logistik dan yang terakhir adalah sektor infrastruktur nih, baik untuk infrastruktur pengembangan kawasan industri ataupun yang terpenting juga infrastruktur transportasi seperti jalan tol, bandara, pelabuhan laut dan lain-lainnya. Jadi sebagian jalan tol misalnya yang sudah beroperasi bisa dijual atau namanya divestasi sehingga dananya nanti bisa diinvestasikan lagi oleh BUMN kembali ke proyek-proyek baru. Karena selama ini nih BUMN konstruksi atau yang kita kenal dengan BUMN karya ya, memang menjadi salah satu sektor BUMN yang kinerjanya dinilai berdarah-darah. Dan ini juga sempat dibahas baru-baru ini di awal bulan ini oleh mantan Menteri BUMN era 2011 sampai 2014 yaitu Dahlan Iskan dalam tulisannya yang berjudul Haus Kerongkongan. Di tulisan itu dijelasin bahwa pembangunan proyek-proyek infrastruktur secara jor-joran selama ini oleh pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo ternyata malah jadi beban berat nih bagi emiten konstruksi. Dan alhasil utang pun menggunung dan kinerjanya berantakan. Benarkah demikian? Seperti apa datanya kita akan lihat di slide yang terakhir. Berdasarkan laporan keuangan 2020 nih, setidaknya kita lihat ada 4 aja ya, 4 BUMN karya yang mengalami tekanan yang cukup berat. Misalnya ada Waskita Karya nih dengan pendapatannya turun 48% menjadi 16,19 triliun rupiah. Bahkan Waskita Karya mengalami kerugian setelah di tahun sebelumnya, tahun 2019, itu sebetulnya sempat mengalami keuntungan sekitar 900-an miliar rupiah gitu ya. Tapi di 2020 akhirnya rugi 7,38 triliun rupiah. Kemudian liabilitasnya juga besar, cukup besar, 89 triliun rupiah, artinya utangnya gitu ya, dan asetnya mencapai 105 triliun rupiah. Bukan Waskita aja, Wika atau Wijaya Karya ini juga mengalami penurunan pendapatan sampai 39% hingga menjadi 16,54 triliun rupiah. Begitu juga dengan labanya nih, bahkan labanya walaupun nggak rugi tapi tergerusnya atau anjloknya sampai 91,87% menjadi hanya 185,76 miliar rupiah. Utangnya juga tergolong cukup besar 51 triliun dengan aset 68,11 triliun rupiah. Kemudian ada PTPP menurun 32% pendapatannya 15,83 triliun rupiah sehingga labanya juga menurun drastis 84% menjadi hanya 128,7 miliar rupiah serta Adikarya ini juga pendapatannya ludes sampai 29,27% gitu ya dan labanya juga sangat dalam turunnya bahkan lebih besar dari Wijaya Karya tadi atau Wika 96% penurunannya menjadi 23,98 miliar rupiah. Nah selain pendapatan kemudian laba yang tergerus, masalah lain yang dihadapi BUMN Karya sebetulnya adalah arus kasnya juga kurang sehat ya. Misalnya kita lihat salah satunya aja Waskita Karya nih karena mengalami kerugian sendirian ya. Pada akhir 2020 kas dan setara kasnya itu anjlok juga sampai 87%. Dan ini hanya tersisa 1,2 triliun rupiah. Bayangkan, ini tentu saja sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau kasnya tadi menipis, di tengah utang perseroannya juga sebesar ini, 98 triliun rupiah, bisa dibayangkan resiko gagal bayarnya pasti akan meningkat. Apalagi di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah harusnya kalau kelihatan kinerja keuangannya seperti ini gitu, ini baru BUMN Karya, belum BUMN yang lainnya. Pemerintah mungkin selain putar otak untuk menyelamatkan dengan cara PMN, kemudian juga SWF tadi ya, harus dibenahi betul-betul dari operasional BUMN-nya sendiri ya, supaya tadi nggak lagi dimanja negara, tapi bisa lebih mandiri ke depannya.